Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak, Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini Allah masih kuatkan fisik kita, Allah masih sehatkan kita sehingga kita bisa dapat melaksanakan ibadah subuh berjamaah pada kali ini. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah ya. Jadi kalau diawali dengan kata ya Rasulullah itu jadi ya Rasulullah. Seperti itu dia. Bapak Ibu yang berbahagia, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Jadi pada kesempatan ini kita sama-sama menasihati diri kita sendiri, terus saya juga. Pada kali ini kita membacakan sebuah firman Allah dalam Al-Quran, surat Luqman, surat An-Naml ya, surat An-Naml ayat 19. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Kata Allah, maka dia Nabi Sulaiman itu tersenyum, lalu dia tertawa karena mendengar perkataan semut, dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebaikan yang Engkau ridho, yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Bapak Ibu, ini doa Nabi Sulaiman. Jadi kalau begitu, Nabi Sulaiman ini adalah Nabi yang terkaya, Nabi yang Allah berikan suatu kelebihan yang luar biasa. Dia mengerti bahasa binatang, dia bisa memberikan dia mengerti bahasa binatang juga. Dia diberikan Allah anugerah berupa kekayaan yang luar biasa. Namun dengan kekayaan itu tidak menjadikan dia sombong dan angkuh kepada manusia, kepada rakyatnya. Itu contohnya tadi, Allah berikan suatu kelebihan sehingga Nabi Sulaiman ini dikala melewati sebuah lubang semut, maka dia dalam sebuah ayat kan disebutkan, semut itu berkata, masuklah kamu ke dalam sarangmu. Nabi tersenyum, Nabi Sulaiman. Maka ini baca Nabi Sulaiman. Bapak Ibu, mensyukuri nikmat Allah itu adalah merupakan keharusan bagi kita semuanya. Bersyukur atas segala nikmat Allah, nikmat yang ada diberikan Allah kepada kita ini, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, nikmat yang ada pada kita, itulah yang terbaik yang ada pada kita ini. Namun kan kita disuruh Allah untuk selalu berusaha, bekerja, berusaha semaksimal mungkin, dan hasilnya tentu kan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha. Kan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 kan dikatakan Allah, dan apabila fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, apabila kamu telah melaksanakan ibadah sholat, khususnya sholat Jumat, waktu itu perintahnya apa ya? Fas'au ila zikrillah, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Fas'au ila zikrillah maksudnya
bersegera kamu untuk mengingat Allah. Wazarul bai', dan tinggalkan jual beli. Secara khusus ini ayatnya tentang memang untuk melaksanakan ibadah Jumat. Maka ketika itu kan para sahabat dan kaum muslimin bersegera masih berjualan nih Pak, masih jualan dia pas Jumat itu kan. Maka turun ayat ini, apabila disuruh untuk melaksanakan ibadah Jumat, bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkan segala aktivitas kita. Seperti itu ya, tinggalkan segala aktivitas. Kisah umum memang kepada sholat Jumat, dan secara umum itu untuk semua sholat, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Jadi utamakan sholat dulu. Hayya 'alas sholat, itu kan perintah untuk melaksanakan sholat. Marilah kita sholat gitu. Artinya apa? Ketika sudah berkumandang azan, tinggalkan segala aktivitas kita, maka bersegera untuk mengingat Allah. Seperti itu dia. Ada yang perlu mungkin kita luruskan juga nih. Memang kita menghormati azan, betul. Ada orang yang sedang bekerja, dia mendengarkan azan aja, berhenti sebentar. Sebentar, setelah azan lalu lanjutkan pekerjaannya. Semestinya kan tidak seperti itu. Ketika mendengarkan azan, ya, dia memang tinggalkan aktivitas. Mesti seperti itu. Ya, memang kita menghormati azan. Ketika ada berkumandang azan, maka kita dengarkan dan jawab. Kemudian, ya ikuti, lakukan apa? Ya sholat. Silakan melaksanakan itu sholat. Mereka dulu mereka lakukan ibadah sholat. Seperti itu dia. Ada kegiatan-kegiatan kita yang mesti kita luruskan, itu yang kita rubah. Maksudnya kita mendengarkan azan, tapi kita dengarkan aja, kita jawab. Lalu setelah selesai azan, kita lanjutkan pekerjaan kita. Bahkan tidak sedikit kita lihat orang yang meninggalkan sholat, rapat, rapat, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, webinar tuh kan, pelatihan-pelatihan kan sering tuh, banyak tuh. Ya, melakukan webinar, pelatihan, tapi setelah itu dia lanjutkan. Coba lihat berapa banyak orang yang meninggalkan ibadah sholat. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kembali kita kepada ini. Allah berikan kepada kita jatah umur. Jadi sesungguhnya dengan umur yang ada pada kita ini menjadikan kita untuk selalu mengingat Allah. Nabi Sulaiman kan seperti itu dia. Ini berkaitan dengan umur 40 tahun nih Pak. Misteri umur 40 tahun. Pak Sibir ada berapa umur Pak? Ya, hampir kepala 6. Hampir kepala 6. Saya ada lewat 40. Jadi sebetulnya ini 40 tahun, Bapak Ibu, ada sebuah buku judulnya Misteri Umur 40 Tahun. Misteri umur 40 tahun ini disitu dijelaskan bahwa umur 40 tahun itu adalah masa kematangan kedewasaan manusia. Kita lihat Nabi Zakaria diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Nabi Isa ya, Nabi Isa juga. Isa 30 ya. Ya, kemudian Nabi Muhammad juga umur 40 tahun. Maksudnya itu adalah masa kematangan seseorang itu berada di 40 tahun. Jaraknya itu 40 tahun ke bawah, 40 tahun ke atas. Jadi kalau dalam buku itu disebutkan, kalaulah manusia sudah berumur 40 tahun, maka ketika dia sudah umur 40 tahun ke atas masih melakukan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah di akhir hayatnya tidak jauh dari itu. Kalau di umur 40 tahun kita kebiasaan kita kepada kebaikan-kebaikan, suka baca Quran, suka melakukan ibadah, suka berzikir, suka berbuat ihsan, kebaikan, biasanya ketika akhir hayatnya tidak jauh dari itu. Wallahu a'lam bishawab, karena Allah sudah atur segalanya. Dalam buku itu disebutkan, kalaulah biasanya orang kalau melakukan keburukan-keburukan, ya, di umur 40 tahun ke atas, dan biasanya setelah itu
hingga akhir hayat juga tidak jauh dari itu. Umpamanya kita sudah ber-40 tahun akan melebihi, kebiasaan kita cenderung kepada maksiat, cenderung melakukan kejahatan. Maksiat bermakna durhaka kepada Allah, Pak ya. Maksiat itu maknanya kan durhaka, meninggalkan ketaatan kepada Allah itu maksiat namanya. Apapun bentuknya, ibadah sholat, meninggalkan sholat itu udah maksiat, itu durhaka pada Allah. Apalagi meninggalkan ibadah puasa itu sudah maksiat kepada Allah. Apalagi melakukan perbuatan zina, apalagi itu jelas perbuatan maksiat kepada Allah. Jadi kalaulah sudah umur 40 tahun ke atas masih suka perbuatan-perbuatan yang tidak baik, biasanya di akhiratnya tidak jauh dari itu. Nah, seperti itu dia disebutkan. Kalau itu peringatan. Dalam Al-Quran kan ada wal fajr, ya Pak ya. Apalagi was subuhi idza tanafas. Kalau wal fajr itu artinya demi waktu fajar. Waktu ini fajar ini. Kemudian wal subuhi demi waktu subuh idza tanafas. Nah, apalagi ini sumpah-sumpah Allah nih. Wat duha demi waktu duha, ketika matahari sepenggalahan. Apalagi wasyamsi wa duhaha diikuti dua, demi waktu matahari dan waktu duha. Kemudian sore wal asr demi waktu asar, demi waktu asar, demi waktu. Artinya apa, Bu? Ada lagi nanti lagi wal laili demi waktu malam, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, itu ada. Jadi Allah bersumpah demi waktu pagi, demi waktu duha, ya, demi waktu asar, demi waktu malam. Artinya tuh waktu itu sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pepatah Arab mengatakan al waktu kasyaif, waktu itu bagaikan pedang. Bila kita pandai menggunakan pedang, maka kita lah yang akan beruntung. Bila kita tidak pandai menggunakan pedang, kita lah yang dibaca oleh pedang itu sendiri. Maknanya apa? Di sini pentingnya kita menjaga waktu. Sesungguhnya sekecil apapun waktu, sedikit apapun waktu itu sangat bernilai di sisi Allah. Kalau begitu, masa yang ada pada kita ini kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat al-waktu kasyaif. Kemudian demi waktu fajar, demi waktu pagi. Ada apa dengan waktu pagi ini? Ya. Kenapa Allah bersumpah secara detail? Kan Allah yang maha, wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah bersumpah lagi di waktu duha, supaya kita menggunakan waktu tadi, jangan menyia-nyiakan waktu. Kemudian apa lagi? Demi waktu asar. Nah, kalau kita buat perumpamaan, kalau asar itu dikala manusia sudah berumur 40 tahun ke atas. Jadi artinya peringatan, udah warning, peringatan waktu asar. Ya, nanti kalau waktu asar berarti sekitar jam 4 terus ke atas terus. Nanti wal lail di waktu malam. Nah, sudah 60 tahun ke atas ya sudah. Ya, jadi masa-masa umur 40 tahun ini menjadi sebuah teka-teki. Apakah kita berada pada kebaikan? Apakah kita berada di keburukan nanti di akhirat kita? Inilah. Maka diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, bagus amalannya. Panjang umur, baik amalannya. Memang jarang-jarang kita melihat seperti itu. Tapi mestinya dengan bertambahnya umur harusnya kan bertambah kebaikan kita. Ya, dengan bertambahnya umur, usia kita harusnya kita bertambah kebaikan kita, seperti itu mestinya. Oh ya, umur saya sudah bertambah, mesti kita berpikir kepada kebaikan-kebaikan kepada Allah lagi ya. Kalau masih ada juga yang masih muda juga, atau ada tahu. Ya, lagi, ya Pak. Zaman sekarang kan
dunia maju. Jadi kalau bahasa Inggris yang muda-muda itu time is money. Keluar bahasa planetnya kan? Iya betul Pak. Kalau pepatah mengatakan al-waqtu kasyaif. Nah kata orang Pariaman tadi, ya orang tadi time is money. Nah waktu itu adalah uang. Betul. Itu pepatah orang sana, orang barat sana. Keluar bahasa yang planetnya Pak. Time is money. Ya waktu itu adalah uang. Artinya waktu itu sangat bernilai. Cobalah lihat orang-orang barat itu kan, memang betul-betul dia menjaga waktunya. Nah, bahkan pernah kita dengar itu dan cerita kawan-kawan, orang-orang barat itu, ya dakwahnya orang Islam di sana itu disampaikan oleh jemaat tabligh tuan, jemaat tabligh. Karena melihat orang-orang barat ini kan susah mencari waktunya, bagaimana untuk mendakwahkan mereka tuh. Jadi waktu maraton pun, waktu berolahraga, nah itulah dia menggunakan untuk mendakwahkannya. Ya, jadi di sana itulah digunakan untuk mendakwahkan orang-orang barat sana. Jadi artinya dia menggunakan itu betul-betul dijaganya sehingga waktu itu tidak terbuang sia-sia. Al-waqtu kasyaif, itu adalah bagaikan pedang. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, yang tadi hadis Nabi tadi, wasyarrun nas kata Allah, kata Rasulullah, sejahat-jahat manusia, kebalikan tadi Bapak Ibu ya. Tadi khairun nas, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umur, bagus amalannya. Wasyarrun nas, sejahat-jahat manusia, man tola umruhu wa sa'a amaluhu, panjang umurnya tapi jelek kebaikannya. Nah, sedikit amal kebaikannya. Jadi memang Bapak Ibu, setan ini memang tidak berhenti untuk menggoda manusia, menggelincirkan manusia. Jangankan di dunia, dalam surga saja itu kan sudah digoda, apalagi di dunia ini. Jadi dikatakan tadi bahwa setan ini menggoda manusia tidak hanya dari arah depan, dari arah belakang, dari arah samping, dari segala arah. Itulah pandai setan menggoda manusia, menggelincirkan kita untuk supaya jangan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bertambah umur manusia itu semakin digoda terus, sehingga bertambah banyaklah teman-temannya di neraka sana. Nauzubillah. Jadi dikatakan Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu ikuti gaya hidup setan, langkah-langkah setan, cara berpikirnya setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Persoalannya kita kan nggak bisa melihat setan. Ya, jadi setan ini kan kadang-kadang dia masuk alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Jadi yang berkata-kata tidak apa itu sesungguhnya setan itu. Nah, jadi ini bagaimana dia menggelincirkan kita supaya menjadi teman setianya di neraka sana. Dia tidak, karena dia disumpah kepada Allah, ya Allah, gara-gara Adam aku dikeluarkan dari surga ini, berilah aku tangguh umur, maksudnya tangguhkanlah umurku, berilah umur panjang sampai hari berbangkit, aku akan menggelincirkan manusia dari jalanmu ya Allah. Jadi baik, kata Allah, aku akan berikan engkau umur panjang, tapi engkau tidak akan bisa menggoda hambaku yang betul-betul beriman kepada Allah, yang berada di jalanku. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ada satu sifat yang kita mestinya baik, namanya istiqomah. Istiqomah itu kan tetap pendirian, ya, lurus tetap dia. Jadi setan ini istiqomah juga nih Pak, istiqomah untuk menggelincirkan manusia, dan istiqomah untuk mengajak manusia di jalan yang salah supaya tidak lakukan kebaikan ketaatan lagi kepada Allah. Istiqomah dia, maka kita pun tetap istiqomah berada di jalan Allah. Itu dia. Jadi kembali kita ke sini tadi,
Jadi Nabi Sulaiman Allah berikan suatu anugerah kekayaan. Jadi dengan kekayaan itu dia tetap bersyukur pada Allah. Jadi kita baca doa ini Pak ya. Ini doa bagi orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Apa dia? Coba kita baca Bu ya Bapak, ikuti. Rabbi auzi'ni an ashkura. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbi auzi'ni, ya Allah, ya Tuhanku, anugerailah aku, tunjukilah aku supaya selalu bersyukur nikmat-Mu, katanya, yang telah Engkau berikan nikmat kepadaku dan kepada orang tuaku, wa a'mala sholihan, dan agar aku selalu beramal soleh. Nabi berdoa pada Allah supaya tetap beramal soleh. Kenapa? Nabi itu kan lebih digoda lagi oleh setan, gitu kan? Ya, lebih ngeri lagi setan menggodanya. Jadi semakin orang berbuat baik, setannya semakin dahsyat untuk menggoda kita dan segala arah, gitu kan? Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat Bapak Ibu ya. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, Nabi kan dalam keraguan ini, apakah ini betul-betul perintah Allah atau mimpi belaka atau setan, godaan setan. Sampai 3 kali itu mimpi datang kepada Nabi Ibrahim. Maka diperintahkan sini Allah teguhkan hati Nabi Ibrahim bahwa ini betul-betul merupakan perintah Allah. Lalu barulah sebelum dilakukan perintah Allah itu diajak dulu anaknya, dikomunikasikan dulu. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat engkau dalam mimpiku, engkau akan kusembelih. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Kan seperti itu dia. Apa maknanya Bapak Ibu? Segala sesuatu itu mesti kita diskusikan dengan anak. Secara tak langsung Nabi Ibrahim sudah mengajarkan kepada kita untuk berdiskusi, untuk konfirmasi, ya. Nah, jadi maka bapak yang soleh, anak yang soleh, dan itu sudah diatur juga oleh Allah, ya. Nah, maka kalau ini betul-betul merupakan perintah Allah, lakukanlah ya Allah. If alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sholihin. Sabir apa sholihin? Sholihin, ya. Dan insyaallah kau dapat aku menjadi orang yang soleh. Betul, ketika lakukan itu betul-betul dibawa Nabi Ibrahim untuk melakukan penyembelihan. Sebelum itu dilakukan, maka Ibrahim berkata, wahai ayahku, sebelum engkau menyembelih aku, tajam engkaulah, asahlah pisaunya. Nah, jadi syarat itu mesti tajam, asah dulu, kemudian tutuplah mata, ya, supaya kita melihat betul, pasrah kepada Allah, gitu deh, ya. Nah, anak yang soleh yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Nah, dikala itu setan datang, wahai Ibrahim, kamu bodoh. Masa kamu sudah sekian puluh tahun ingin mendapatkan anak, lalu engkau sembelih? Nah, setan laknatullah alaihi, ini adalah perintah Allah, maka dilempar bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu dia. Gagal, maka dia masuk kepada istrinya. Gagal menggoda suami yang soleh, digoda istri. Nah, istilah ini kan, istri kan mudah tergoda. Contoh Nabi Adam kepada Siti Hawa, mudah tergoda dia kan. Jadi maaf, itu kan perempuan itu kan perasaan aja dia banyaknya seperti itu. Jadi ketika itu disampaikan,
digoda lagi, gagal menggoda Nabi Ibrahim, Siti Hajar pun digoda. Wah Siti Hajar, gimana suamimu itu? Masa dia kalau sudah lama mendapatkan anak, tapi sudah lama merindukan, sudah didapatkan, malah engkau sembelih. Nah ini merupakan perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, lempar lagi. Nah gitu dia. Kemudian gagal menggoda Siti Hajar, masuk kepada Ismail, engkau masa orang tuamu begitu tega, sudah sekian lama engkau dirindukan oleh ayahmu dan bundamu, tiba-tiba engkau disembelih. Jangan mau, masa kamu disembelih? Engkau kan masih kecil. Nah, itulah bahasa kita ya, Pak. Bahasa saya. Jadi ini adalah merupakan perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itulah yang dijadikan sebagai pelaksanaan ibadah haji, melontar jumrah. Jadi Bapak Ibu, artinya setan ini selalu menggoda manusia dari segala arah. Tidak bisa dari depan, dari belakang, tidak bisa dari belakang, dari depan, dan dari segala atas. Pokoknya dari segala anak, menantu, cucu, semua digoda sehingga kita tergelincirlah di jalan yang benar. Nah, maka kita tetap istiqomah, selalu berada di dalam kebaikan, istiqomah dalam kebaikan. Kalau setan istiqomah dalam keburukan, istiqomah dia dalam menggelincirkan kita, maka kita pun berusaha. Ini berusaha apa ya? Mudah-mudahan kita tetap selalu berada di dalam kebenaran, istiqomah kita. Bapak Ibu dirahmati Allah, silakan nanti dibuka, Pak. Ini bagus dibaca nih bagi kita sudah berumur 40 tahun. Surat An-Naml. Surat An-Naml ini surat yang ke-27. Ya, surat An-Naml ayat 19. Ambil doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Sebetulnya tadi saya mau mengajarkan ini tadi pakai Bapak tulis doanya yang kita baca ini. Ada doa yang kita baca waktu sholat. Sesungguhnya baca satu adalah doa. Cuma kan kita ambil doanya ketika duduk antara dua sujud. Bagus juga kita baca itu. Tapi karena Bapak tulis pendek tadi kan, dah gini aja nama pas sambil doa ini. Apa doanya itu? Ketika kita berada duduk antara dua sujud. Ini topik kita ini doa tapi kita ini. Tapi doanya kita ambil doa yang Nabi Sulaiman dan doa yang ada di dalam sholat ketika kita berada di duduk antara dua sujud. Ayo Bapak kan sudah tahu nih. Itu bagus doanya. Rabbighfirli. Coba Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Dan lengkap lagi. Itu aja doa dah selesai, dari Romanatina dah habis. Dah lengkap tuh doa Pak. Ya, saya kalau suruh baca doa itu kadang itu dia baca tuh. Kok pendek kali, itu dah lengkap itu Pak. Nah, jadi apa Ibu? Kemudian coba Rabbighfirli. Nah, artinya ya Allah ampunilah aku. Ya, Bapak ya Allah ampunilah aku, ampunilah dosaku. Boleh kita jabarkan lagi. Setelah baca itu kita terjemahkan, ya Allahumma ghfirli atau Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, ampunilah dosa istriku, suamiku, ampunilah dosa anak-anakku, ampunilah dosa saudara-saudaraku. Ya, bagi masih hidup apalagi sudah meninggal, tambah juga tidak apa-apa. Warhamni, rahmatilah aku, rahmatilah aku, berilah rahmat kepadaku, kasih sayang, sayangilah aku. Ya, bagaimana kita supaya disayang oleh Allah? Sayangilah aku, doakan diri kita. Pak, kalau kita doakan ajak siapa? Orang lain, keluarga kita, bagaimana? Ganti aja ni tadi dengan warhamna, itu ya. Rabbighfir lana, Allahumma ghfir lana boleh, warhamna, sayangilah kami boleh, tidak apa-apa.
Ya, jadi kalau untuk sendiri kan itu kita ambil sendirinya dulu, itu gampang menggantikan ini itu ganti dengan nanti ya. Ulang lagi. Rabbighfirli artinya ya Allah ampunilah aku. Nih kita artikan Bapak Ibu ya. Rabbighfirli ya Allah ampunilah aku. Ampunilah dosaku maksudnya ya. Warhamni rahmatilah aku. Sayangilah aku. Ya? Apalagi wajburni cukupilah aku. Cukupilah kebutuhanku. Ya. Kalau cukup itu kan artinya kita berdoa kepada Allah supaya kita diberi rezeki oleh Allah. Dicukupkan. Kalau cukup di pandangan Allah itu kan ya betul-betul cukup. Kita tidak diberikan kekurangan oleh Allah. Dikala kita butuh dicukupkan oleh Allah. Seperti itu dia. Allah berikan kecukupan buat kita. Maka ada doa yang lain, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa qadina bi fadlika amman siwak. Cukupilah. Termasuk wakafa tadi ya. Allahumma kfina, ya Allah cukupilah kami. Nah seperti itu nih. Wajibur dicukupilah kebutuhanku. Ya, kebutuhanku berupa rezeki, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya supaya kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hari-hari kita nih. Karena kan kita nih Allah berikan pekerjaan. Kadang-kadang kan tidak ada. Kadang-kadang kita diberikan Allah itu berupa ujian tuh Pak. Kaya ujian, miskin ujian, ada rezeki ujian, ada rezeki itu tak ada rezeki terus. Misalnya ada pekerjaan ujian, tidak ada pekerjaan ujian, anak ujian, tidak punya anak ujian. Apalagi semua yang ada pada kita nih hari-hari ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, ya kita terima dari Allah apa adanya. Apa adanya itu maksudnya tetap bersyukur kepada Allah, tetap kita mencari, ya mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya. Bekerja, apabila kamu telah melaksanakan ibadah sholat, bertebaranlah kamu kata Allah tadi kan. Dan fas'au ila zikrillah dulu. Ya, ingat Allah dulu, bersegeralah kamu untuk mengingat Allah. Laksanakan ibadah dulu. Setelah sholat, maka bertebaranlah kamu. Ini subuh kita kan sudah sholat dulu kita. Maka setelah sholat baru kita bekerja. Seperti itu dia. Yang kita sayangkan, mohon maaf Bapak Ibu, ada saudara-saudara kita yang bekerja yang di pasar itu, dia mendahulukan pekerjaannya. Jualan, betul bagus, tapi kalau dapat ya memang bukan kalau dapat, sholat dulu. Dan walaupun sudah berada di pekerjaan kita di tempat kerja, sholat jangan ditinggalkan. Apalagi tempat-tempat kota besar itu kan, jam 4 sudah pergi kan karena macet itu kan. Nah jadi jangan melupakan sholat dulu. Maka iringilah, setelah itu baru berusaha. Wajibur cukupilah kebutuhanku. Ya, apalagi warfa'ni Bapak, angkalah derajatku, tinggikanlah derajatku. Ini kita hafal Bapak Ibu ya. Warfa'ni, tinggikanlah derajatku. Sampai situ aja dulu. Ulang lagi Bapak Ibu. Rabbighfirli artinya ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku atau rahmatilah aku. Wajiburni, nah saya kasih kode gini, cukupilah aku, bukan jiwa ya. Dan cukupilah aku, cukupilah kebutuhanku. Apalagi warfa'ni, angkalah derajatku, tinggikanlah derajatku. Nah jadi apapun profesi kita, pekerjaan kita, Allah tinggikan kita, Allah muliakan kita. Itu doa kita pada Allah supaya kita diberikan kemuliaan, diangkat derajat kita. Kalau gambarkan itu, ya Pak. Doa lagi siap sholat. Lanjut Ustaz. Ya. Buya lagi ya. Warfa'ni, ya, angkatlah tinggi. Jadi Bapak Ibu, apapun pekerjaan kita, profesi kita itu, kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan, diangkat derajat kita oleh Allah. Kalau dalam ayat kan dikatakan itu sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang berilmu itu akan diangkat, ditinggikan beberapa derajat di pandangan manusia, apalagi di pandangan Allah. Orang yang beriman itu memang diangkat oleh Allah, ditinggikan oleh Allah.
Beda dengan orang yang tidak beriman. Apalagi orang kafir jelas gitu kan. Apalagi orang yang berilmu juga Allah angkat, Allah tinggikan. Saya pernah dulu Pak contoh nih, ketika pernah andal gigi Honda Tuhan itu patah. Waktu dulu beberapa tahun lalu tuh kan, pergi saya ke tempat tukang las, Pak, tolong dilas Pak, apa tuh andal gigi itu patah. Jadi dilas sedikit, berapa Pak? 5.000 kan? Waktu itu 5.000 itu udah sama 50.000 teman. Saya kan 10.000 lah, ya mahal. Pak, dah 1.000 Pak. Saya tawar situ Pak, dah 1.000 Pak. Nah, ilmu tuh mahal nak. Pikir, iya juga ya. Iya juga ya. Coba lihat Bapak Ibu, orang yang berilmu itu Allah tinggikan, Allah derajat. Maka dalam surah Az-Zumar ayat 9 itu dikatakan, samakah? Apakah sama? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna, ya, apakah sama orang-orang yang beriman, orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu? Jelas. Ya, Allah angkat, Allah tinggikan, Allah muliakan. Jadi orang yang berilmu itu Allah muliakan, Allah tinggikan. Ya juga ya. Ini setitik 5.000. Saya orang-orang yang berceramah sedikit ataupun orang-orang yang profesor tuh berbicara sebentar di depan panggung, sebentar udah sekian puluh juta dikasihnya. Iya juga ya kan. Memang siapa ya sudah mendapat pembelajaran kan. Nah, jadi Bapak Ibu, Allah muliakan orang yang berilmu, orang yang belajar. Jadi orang yang itu kan diingatkan oleh Rasulullah, jadilah kamu orang yang mengajar. Tidak bisa mengajar kan tidak semua kita yang pandai mengajar Pak. Atau muta'alliman, atau yang belajar. Belajar kita, belajar ya, belajar tuh keharusan. Apalagi mustami'an, atau orang mendengar aja lah, dengarkan nasihat, dengarkan tausiah, dengarkan petua-petua orang tua, nasihat-nasihat orang lain, dengarkan. Apalagi muhibban, orang mencintai ilmu. Nah sempat Pak, sempat pergi pengajian dan sampai ini ya, mencintailah kepada kebaikan-kebaikan. Dan apalagi janganlah kamu menjadi orang yang kelima, ya, mengajar tidak bisa, tidak mau, bukan tidak bisa, tidak mau, belajar pun tidak mau, mendengar pun tak mau. Mau orang menjadi orang mencintai pun nggak mau. Menjadi apa kita? Fatahlik, itulah orang yang celaka. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, angkatlah derajatku, warfa'ni. Apalagi warzuqni, doa yang kelima. Ini Pak, ini kodenya Pak ya. Warzuqni, dan berilah aku pitih, fulus. Nah, ya Allah, berilah aku rezeki maksudnya. Ya, doa yang kelima, warzuqni, dan berilah aku rezeki. Ulang lagi sampai dulu. Kita hafal Pak ya Bapak Ibu. Rabbi ghfirli, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku. Wajburni, cukupilah aku, cukupilah kebutuhanku. Warfa'ni, angkalah derajatku, tinggikanlah derajatku. Paling warzuqni, berlaku rezeki. Ini Bu ya, kalau lupa ini aja nih. Berlaku rezeki. Paling warzuqni, wahdini, tunjukilah aku, berlaku hidayah, petunjuk. Wahdini, doa Bu ya. Wahdini, wa'afini, dan berlaku kekuatan. Maksudnya sehatkanlah aku, afiat. Wa'afini sama dengan wa'afiat, wal-afiat itu kan, sehatkanlah aku. Nih kodenya begini Pak ya. Dan sehatkanlah aku. Wa'fu anni, dan maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Nih doa kita itu bakal kita bawa pulang. Jadi ada doa-doa yang kita bawa pulang nanti. Yang pertama doa Nabi Sulaiman supaya tetap bersyukur kepada Allah, ya. Kemudian ini utamanya orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas ini. Dikala kita sudah berumur 40 tahun bahkan lebih, inilah doa yang terbaik. Ya, kita baca Bapak Ibu nanti silakan dihafalkan di rumah. Surat An-Naml, surat An-Naml ini surat yang ke-27 ayat 19 ya. Ayat 19.
Kemudian doa yang kedua, doa di kala duduk antara dua sujud. Ya, kita ulang lagi Bapak Ibu, bekal kita ulang. Rabbi, saya bacakan bacaannya, kita baca terjemahnya. Nanti saya balikkan. Ya, Rabbi ufirli. Artinya, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku. Wajiburni, cukupilah aku, cukupilah kebutuhanku, boleh. Warfa'ni, angkatlah derajatku, tinggikanlah derajatku. Jadi apapun kita kan, biarlah motor, tapi Allah angkat kita dan tinggikan derajat kita. Warzuqni, berilah aku rezeki, ya, rezeki yang halal lagi baik, ya, bisa tambah-tambah yang lain kita kembangkan. Wahdini, dan tunjukilah aku. Wahdini kan hidayah kan petunjuk. Tunjukilah aku, berlaku petunjuk, berlaku selalu petunjuk supaya kita berada di dalam benar, gitu kan? Supaya kita beri Allah hidayah, tidak berbelok-belok lagi, kita istiqomah dalam kebaikan. Wahdini, berlaku hidayah. Wa'afini, sehatkanlah aku. Wa'fu anni, dan maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah dosa kita pada pagi ini berupa doa yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Terutama bagus kita baca di saat kita sudah berumur 40 tahun dan ke atas. Pak, kalau saya belum sampai gimana? Bagus dibaca ini. Ya, umur 40 tahun kita sudah berada di waktu asar sore ini. Ya, kita nggak tahu kalau masalah kematian itu kita nggak tahu. Kemudian apa lagi? Doa yang kedua, doa di kala kita berada di gerakan duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud apa nama tuh? Enggak. Duduk iftirash, bukan iftitah. Duduk iftirash ya, bukan iftitah. Iftitah itu kan doa ya Allah wafait tadi. Allahumma fa'id atau kabira walhamdulillah. Itu iftitah. Kalau duduk antara dua sujud namanya duduk iftirash. Mudah-mudahan ini untuk mengingatkan kita dulu. Bagi dua dulu. Bapak baca bacaannya Rabbi firli, yang ibu baca terjemahannya. Nanti gantian untuk bekal ingat kita artinya. Silakan Bapak Ibu, Rabbi firli 1 2 3. Ya Allah, ampunilah aku. Terus warhamni, Ibu, sayangilah aku. Lagi wajiburni, cukupilah aku kebutuhanku. Apalagi warfa'ni, oke, kalah derajatku, tinggikanlah derajatku. Terus apalagi warzuqni, berilah aku rezeki. Apalagi wahdini, artinya tunjukilah aku, berlaku petunjuk, gitu ya. Apalagi wa'afini, sehatkanlah aku. Wa'fu anni, dan maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Bapak Ibu, seperti yang ini saja dulu yang dapat sampaikan pada pagi ini. Semoga berkenan mengingatkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah. Orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong. Ya, tetaplah berdoa kepada Allah. Nabi saja berdoa. Kenapa kita tidak mau berdoa? Cuma kapan doanya? Kapan? Silakan, bagus ketika setelah sholat, apapun sholat malam, ya, sholat tahajud, silakan dibaca doa ini, bagus. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, surut berapa? Masih lama Pak? Masih lama. 10 detik. Ya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu ini menjadi pengingat bagi saya. Saya ini kan akhir-akhir ini sudah terasa sakit Pak. Jadi tumit terasa sakit dipijakan, apalagi tulang-tulang sudah mulai kesarung rasanya. Itu udah mulai tanda-tanda tuh, ya, asam urat atau apa? Ini kolesterol banyak. Itu peringatan sebetulnya tuh ya. Ya, apalagi
Gigi pun mengunyah lebih susah. Betul. Iya, gigi itu Bapak Ibu istirahat langsung, aku sudah berikan peringatan. Metik, Ustaz, metik. Metik ya, metik. Gigi sudah berguguran, lidah sudah kasar. Nah itu, astagfirullahaladzim, ini apalah ini? Ada-ada saja. Kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita tetap untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Itu saja. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan. Ya, Allahumma afini fi badani, ada zikir pagi petang ya. Allahumma afini fi badani, wa afini fi sam'i, wa afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, Allahumma afini fi badani, ya Allah, sehatkanlah badanku, jasmaniku sehatkanlah ya Allah. Wa afini fi sam'i, dan sehatkanlah pendengaranku supaya sehat ya. Wa afini fi basari, sehatkanlah penglihatanku supaya tetap melihat yang baik-baik. Nah, atau cerah mata kita lihatnya, supaya cerah tuh kalau orang tua yang dulu mengajarkan justru yang membaca Al-Quran ini makin terang pandangannya. Jadi kalau kita dah belum kabur-kabur, nah, coba perbanyaklah selalu menatapi Al-Quran seperti ini. Saya beda Pak menghafal tuh, hafalan yang sudah kita hafal tuh kalau kita tidak melihat lagi ini, nah jadi akhirnya kita sudah mulai lupa. Hafalan saya pun dah banyak yang lupa seperti itu. Maka kita perlu menatap tulisannya itu walaupun sudah hafal. Jadi ini akan melatih kesehatan mata. Silakan nanti. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ini Bapak Ibu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah ya, yang ada dalam Al-Quran sini ya, yang ada dalam Al-Quran doa ini. Kemudian doa yang ada dalam ibadah sholat dan doa zikir pagi petang tadi bagus kita baca untuk pembiasaan kita. Apakah kita setelah sholat, apakah di waktu-waktu yang lainnya, silakan perbanyak baca doa kepada Allah. Artinya supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat sampaikan pada kali ini. Semoga berkenan dan dapat kita amalkan, terutama bagi saya menyampaikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.